Ini dapat di kampung di negara yang rahasia. Ini inverternya pakai 3000, baterainya pakai Redark yang 150 ampere deep cycle. Baterainya 3 aja tuh udah mau hampir 100 juta. Wah. Banting Moss, four-wheel drive store. Halo, balik lagi di Banteng Mas. Udah lama saya nggak bikin video karena banyak urusan, beres ini itu. Jadi waktunya agak kurang. Hari ini saya punya kesempatan membawa lagi satu mobil. Semoga ini tetap menarik. Jadi mobilnya tetap Hilux, tapi ini adalah Hilux single cabin. Sedikit dari depannya, Hilux single cabin ini dirubah jadi tipe V semua, grill, lampu, kemudian fender kita ganti yang tipe V. Yang tadinya kalau Hilux single cabin tuh dia lebih tipis supaya kita bisa pakai snorkel yang sama kayak double cabin, nggak usah harus cari part number lagi. Juga karena ini pakai total chaos, jadi dia butuh wide body yang lebih lebar walaupun nggak nolong banyak, tapi dibandingnya lebih kurus, kelihatannya ini lebih sesuai. Nah, harga ini kalian bisa cek di spare part, nggak terlalu mahal. Jadi kalian bagi yang punya Hilux, kalau pengen pakai snorkel jangan ragu-ragu karena ini part ini tidak terlalu mahal. Ini cuma 1 jutaan setelah PPN, belum ongkos cat, jadi bisa dijangkau. Nah, balik lagi depan, bumper pakai ARB Summit MK2, lampunya pakai Solis yang MK2 juga. Nah, kemudian pakai winch Warren seperti biasa. Ininya yang lumayan menarik, faktor 55. Kalian kalau bisa tebak harganya ini, tulis di komen. Kemudian lampu pakai Baha Design yang Ember. Nah, jadi customer ini sebenarnya mobil ini dibikin, didesain, direncanakan dari awal hanya untuk bawa perlengkapan yang lebih banyak ketika mau overland. Perlengkapan yang lebih menunjang. Walaupun sebenarnya ownernya udah pakai LC79, mid alloy juga, double cabin, kemudian dia ada Hilux juga double cabin, udah pakai mid alloy juga. Nah, kemudian ini yang Hilux single ternyata perlengkapannya masih kurang karena ekspedisi katanya mau lebih jauh, mau puas, barang nggak usah harus diperhitungin, nggak usah harus dikecil-kecilin, nggak usah harus diukur-ukur, jadi dia mau bawa semuanya. Nah, maka itu dia beli Hilux single cabin dengan kulkasnya 2. Nah, jadi lanjut di bagian depan, bagian suspensi kita pakai Total Chaos yang long travel, shocknya seperti biasa, King, bukan Pro Fender, bukan kaleng-kaleng. Nah, kalian bisa lihat di remnya juga di upgrade, pakai happy racing. Kemudian untuk mesinnya ganti turbo yang ball bearing 1GD, pengerjaan oleh Teddy Rev Engineering. Ini horsepower-nya lumayan tinggi. Kemarin sudah dipamerin ke saya. Horsepower-nya itu dari 148,4 naik jadi 290 HP. Torsinya dari 392 naik jadi 647. Nah, torsi yang naik agak signifikan bisa juga dari horsepower-nya, bisa juga dari penggantian final gear yang lebih low 488. Nah, jadi ban pakai 285-75-17 MT KM3, velgnya Hutchinson yang sudah sangat sulit didapat. Jadi ini velg Bitlock yang depan belakang Hutchinson udah legend. Clear view kita ganti yang lebih lebar karena Simits alloy lebih lebar. Jadi untuk mengawasi kendaraan yang ada, di belakangnya kita pakai spion yang lebih lebar. Ada lampu Wellen untuk membantu manuver pengamanan. Nggak tahu, dia bilang mungkin nggak diperlukan, tapi ada lebih baik daripada tidak ada. Oke, happy racing, upgrade rem, apa yang saya belum sebutin. Oh, talang air, AGR. Sebenarnya talang air untuk Hilux 2 pintu itu nggak ada, jadi dia beli satu set depan belakang, cuma pakai depannya doang. Bagian interior, nah ini yang menarik. Oke, sorry ya, masih berantakan. Jadi mobilnya belum sempat kita bersihin. Ini bolak-balik ke beberapa bengkel. Head unit sama steer rencananya akan ganti tipe V. Head unit itu udah ganti, speakernya dari tipe V yang sebelumnya pindah. Yang Hilux tipe V-nya di-upgrade audionya. Kemudian ini ada penambahan locker, air locker dari Harrop untuk depannya. Jadi bawaannya udah ada di belakang, lockernya, kemudian ditambah lagi depan. Nah, ini yang kita kepusingan. Jadi ownernya bilang nggak enak banget kalau Hilux di engkol-engkol buka kacanya. Jadi kita cari ini lumayan setengah mati. Dapetnya juga di negara yang rahasia.
Kenapa dibilang rahasia? Karena gue nggak mau istilahnya ngulangin kayak gini lagi. Pusing banget, ini dapat di kampung, di negara yang rahasia. Di kampung. Jadi ini lumayan melelahkan. Jadi door trimnya ini cabut, pasang lagi yang baru. Ini bener-bener dimodif untuk suite 2, ada central lock-nya, ada lock untuk window-nya, kemudian untuk pionnya kanan kiri. Nah ini coba kalian cari tombol yang kayak gini, cuman ada 2, ini setengah mati. Jadi nggak gampang. Sebelah sana juga ada, tombolnya juga cuma 1. Jadi kesannya seperti bawaan untuk Hilux single, tapi sebenarnya bukan. Ini mobil untuk dibawa untuk bawa barang. Tapi ya nggak kaleng-kaleng, semuanya pakai Recaro. Jadi ini yang spesialis M size-nya. Oke. Door handle juga kita ganti jadi yang tipe V. Kemudian belakangnya kita pakai Max 4, per daun pakai 800 kilo dari Top Dog. Stabilizer kita tambahin dari Super Pro seperti biasa. Belakangnya juga udah di-upgrade jadi dari tromol jadi disc brake. Ownernya memang totalitas semuanya pol, bahkan mobilnya di-furnish ulang sama dia karena Hilux single cabin peruntukannya untuk bawa barang. Catnya agak tipis menurut dia, ya, dicat lagi. Nah, kemudian untuk mid alloy-nya ini memang dipesan khusus, tray-nya memang untuk single cabin, jadi 4x4, sistem kaki-kakinya sama dengan double cabin, size-nya juga sama kayak di Australia untuk panjang baknya kebetulan yang 4x4, jadi kita tinggal upgrade aja. Nah dalamnya, owner-nya pesan mid alloy kosong, sorry. Oke, jadi ini penambahan yang kita buat dari Max 4. Ini sebenarnya kita membantu juga kita punya tantangan untuk mengkreasikan untuk siap-siap istilahnya size, dimensi, sama layout mungkin kita akan perlukan nanti ketika kita mau menjual di Australia. Jadi ya selain kesempatan juga sebenarnya kita nggak melakukan custom made kayak gini karena sangat melelahkan. Size, model, ya trouble, ntar mentok sana mentok sini, banyak yang harus istilahnya dipertimbangkan. Jadi kita bikinin memang untuk dia aja. Ini ada tali-tali buat bawa barang jadi bisa diikat. Kemudian ini seperti yang diobrolin, bisa bikin meja. Jadi di atas untuk bawa barang, ini meja untuk misalnya rehat sebentar di rest area atau di tempat yang singkat sambil bisa taruh peralatan makan atau minum. Dari krunya juga, karena pasti ownernya bawa kru. Dan lumayan banyak karena mobilnya 3 yang mau berangkat semua. Mudah-mudahan kepake. Oh, satu lagi, ini didesain untuk mid alloy dari Max Ford. Kemudian untuk powder coat-nya kita samakan dengan yang keluarnya dari mid alloy. Ini lumayan susah dapet powder coat-nya yang teksturnya sama. Jadi ya tantangan lagi. Nah ini untuk lacinya. Jadi di atas ada laci untuk penyimpanan barang-barang pribadi. Ini juga untuk penyimpanan barang-barang pribadi kita kasih lock. Nah ini bawa mesin kopi, jadi si mid alloy-nya ini datang dari Australia, sudah dengan kompartemen-kompartemen, di depannya ada, di sampingnya kanan kiri ada 2, ada 4, ini lumayan besar-besar, saya coba buka ya. Nah, walaupun dia pakai velgnya Hutchinson, kita kasih gantungan kuncinya method. UL201 Tino. Kita buka. Nah ini ada kompartemennya. Gimana kalian, menurut kalian Max Ford udah oke dong? So far nggak kalah kan. Nah, ini mid alloy. Dia bahkan nggak kasih talinya, jadi seperti itu. Oh, ini udah kebuka. Jadi di belakangnya didesain untuk bawa ban serep, karena memang sudah diperhitungkan untuk bahan bakar kita udah upgrade dari ARB ke 130 liter kalau nggak salah, dari 80 ke 130 atau 140 ya, 140 sorry. Nah, jadi nggak perlu lagi bawa bahan bakar di belakang. Yang penting itu ban serep. Jadi ban serep bawa 2. Jadi tiap mobil ada 2 ban serep. 3 mobil, size semua sama, PCD semua sama kecuali si LC79 550.
Nah ini tangganya udah bawaan dari Mitsaloy. Ini juga customer-nya mau upgrade lagi ini. Jadi masuknya sesuai PCD biar dicolok jadi kayak tire hanger yang ada di mobil SUV. Kata dia supaya lebih aman. Kalau gini bisa diembat orang karena velg gua kemungkinan tidak bisa ditemukan lagi. Nah ini lubang-lubang dua ini sebenarnya Mitsaloy udah kasih. Jadi kalau kita mau pasang sideboard dia udah kasih. Kemudian dongkrak dia atas bawah. Sedangkan kalau Maxford kotak aja satu. Kenapa dia dua? Kenapa dia bulat? Menurut Australia supaya nggak nge-twist. Jadi ada dua lebih baik dibandingkan satu. Walaupun kotak juga sebenarnya harusnya nggak nge-twist. Tapi ya re-engineering kita nggak bisa bantah, pasti ada alasan lainnya. Ini bagian sebelah kiri yang tadi driver side, ini passenger side. Kita nyalain dulu. Redark. Seperti biasa udah pakai redark sama inverter sama baterai. Ini udah satu set dari Mitsaloy-nya. Jadi kita udah nggak perlu repot lagi. Nah ini untuk clear view-nya. Ini dia untuk safety juga mesti dipencet. Jadi dia nggak biarkan. Oke. Ini kabel untuk ngecasnya. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh kulkasnya ada dua. Size-nya lumayan gede, kurang lebih 60 liter. Yang ini pakai Dometic. Ini belinya dari zaman pandemi. Dual zone. Ini dua, ini size-nya sama kayak dipakai di Patriot Camper Tino, jadi besar. Nah kemudian ada kulkas satu lagi dari Bushman. Wah, ini buat bawa es krim, es batu atau tambahan untuk frozen foodnya. Ini kurang lebih sekitar, gue lupa, 30 liter kalau nggak salah. Ini, nah, ini untuk mesin kopinya. Sorry ini lock. Nah, jadi kita pakai mesin kopi yang instan, gampang. Jadi tinggal masukin kapsulnya, proses, masukin airnya, colokin ke inverter, beres, kelar. Nah kemudian di atas ada tray, jadi buat bawa barang lagi diminta untuk agak tinggi sebenarnya, jadi barangnya nggak gampang istilahnya tumpah. Kemudian kita pasangin XOS gear, Sound Extreme, beserta lampu lenongnya. Ya ini mau dipakai atau enggak bebas, tapi untuk penerangan juga bisa karena dari Mitsaloy penerangannya begini aja, nggak terlalu gimana-gimana. Nah ini juga ada lock lagi, ini juga ada laci lagi. Nah jadi karena didesain untuk bawa logistik sama bawa perlengkapan supaya puas-puas, banyakkan leganya. Di atas juga ada lagi ambalan buat taruh barang. Ini inverternya pakein 3000, baterainya pakai redark yang 150 ampere deep cycle. Baterainya 3 aja tuh udah mau hampir 100 juta. Wah, jadi nggak kaleng-kaleng deh semuanya. Kalian bisa cek harganya di website. Nah, clear view-nya juga nggak kaleng-kaleng, kulkasnya juga nggak kaleng-kaleng. Kenapa gue jadi banyak ngobrol kaleng-kaleng? Kalau per vendor itu shock kaleng-kaleng. Nah, jadi kanopi seperti ini baiknya dibuat dari aluminium karena untuk ngejar daya angkut yang terbatas dari Hilux. Ringan-ringannya itu lebih baik, sekokoh-kokohnya tapi seringan-ringannya. Kalau pakai besi, ya ini aja pakai per 800 kilo, barang yang dipersiapin juga akan masuk jadi bisa lebih banyak. Tapi bayangin kalian kalau pakai besi, kacau. Akan jadi keberatan di tempatnya dibanding barang bawaannya. Nah, kemudian di belakang ada tech tow bar, ini yang tipe XR. Jadi ini tipe yang heavy duty. Ada recovery point-nya di sini, ada lidahnya. Ini beli udah lama banget nih, baru dipasang sekarang. Nah, jadi yang bener tuh tow bar langsung ke chassis, bautnya juga masuk, bautnya juga gede-gede. Jadi kalau kalian beli tow bar, bautnya kecil-kecil, tuh lihat besinya segede gini. Kalau kalian lihat besinya cuma tipis, 2 mili, kayaknya nggak akan kuat. Ini aja pakainya 5-6 mili. Nah kemudian nggak habis-habis, sebelum saya kelupaan lagi, ada selang rem. Lumayan tuh, kecil-kecil duit juga. Ini pakai torque kit. Jadi knalpotnya di-upgrade karena horsepower-nya lebih gede. Ini pakai yang Hilux 2800. Semoga dengan gas buangnya lebih besar, power yang lebih gede masuk, keluarnya nggak berebutan jadi lebih gede. Ya menurut saya pakai di Hilux yang 2500 2GD juga sangat oke. Walaupun Hilux kita belum di apa-apain dari segi tenaga. Tapi ini efek banget di sini. Itu juga kalian bisa lihat tuh tangkinya, auxiliary-nya, main tanknya jadi lebih gede dari ARB. Nah ini pro kontra nih sebenarnya. ARB bikin dari plastik karena menurut dia lebih kuat. Dua, tidak ada reaksi kimia yang merubah kualitas bahan bakar.
Tetapi yang paling terkenal dari Australia mereknya Bourne Davis. Bourne Davis itu dari aluminium. Jadi ya itu membingungkan. Jadi ya apa aja lah. Oke. Tapi kalau plastik menurut saya lebih aman. Cuman kalau Bourne Davis lebih keren. Kurang lebih seperti itu. Harusnya udah total, udah pol. Kursi beli di Roma, Recaro, velg bawaan sendiri, ban beli sama kita, ini sama beli sama kita. Oh iya, di atas ada solar panel lagi. Jadi dari Mitsalo yang sebelumnya udah include solar panel. Nah kebetulan daripada waste kita pasang lagi. Oke, jadi ini mobil collab dari 3 bengkel, mesin di Teddy Rev untuk final gear dari Roma, kemudian audio dari Music Art. Ini cuma pindahin aja sebenarnya, nggak ada yang terlalu spesial. Final gear sama kursi dari Roma Motorsport, toolbar juga, suspensi dari Untung, per, ban, Clearview, Mitsalloy dari Banteng Mas. Dometic dari Dometic Indonesia. Thank you guys. Redark udah bawaan dari Australia, dari Banteng Mas juga. Nah jadi mudah-mudahan menginspirasi lagi. Ini Hilux-nya nggak mau ngalah, walaupun single cabin, tapi budgetnya jauh lebih mahal dari normalnya double cabin atau mobil-mobil lain. Nah ini kalian bisa tebak sendiri harganya berapa. Saya nggak ngerti, kerjaan orang ini saya juga nggak ngerti. Jadi have fun. Pepatah orang ini, lu belum kaya, lu belum bisa happy, kalau duit yang lu cari, lu belum bisa pakai, lu belum bisa belanjain, lu belum nikmatin namanya. Nah, lu belum kaya. Jadi kalau lu nanti meninggal, Tuhan akan tanya, uangnya selama lu hidup, saya udah kasih kamu rezeki, dipakai buat apa aja. Thank you guys. Jadi enjoy, nikmatin terus hidup. Thank you guys.